Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 73 kata-kata yang mengejutkan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya, kemahirannya dalam bidang kedokteran akan menjadi hal yang paling membantunya. Namun, ini hanyalah obat-obatan yang telah dia campur menjadi ramuan, tetapi jika itu dilakukan oleh seorang alkemis di dunia ini. Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, secercah cahaya muncul di matanya dan sebuah ide perlahan terbentuk di kepalanya. Dia mendongak dan menatap pengawas Dong di depannya dan bertanya, "Saya melihat seorang gadis muda berpakaian hitam berlutut di luar. Dia tampaknya adalah orang yang meminum obat itu tempo hari." Ya, itu dia. Dia sudah berlutut di sana selama 2 hari dan dia sebenarnya melakukan itu untuk bertemu dengan Yang Mulia di sini. Bertemu denganku. Dia mengangkat sebelah alisnya, merasa agak terkejut. Benar sekali. Dia adalah seorang pejuang yang cukup populer di arena pasar gelap dan konon dia memiliki seorang saudara laki-laki, tetapi saudaranya itu sakit parah. Dia telah menghabiskan semua uang yang dimenangkannya di sini untuk pengobatan saudaranya, tetapi semua dokter yang mereka datangi mengatakan bahwa saudaranya tidak akan hidup lama lagi. Saat pengawas Dong berbicara, dia melihat bahwa Feng Jiu menunjukkan sedikit ketertarikan dan dia melanjutkan dengan berkata, "Baru 2 hari yang lalu, saudaranya jatuh koma dan semua tabib di kota tidak berdaya. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi dan akhirnya dia memutuskan untuk berlutut di sana, memohon untuk bertemu dengan Yang Mulia. Kami telah berjanji kepada Yang Mulia bahwa kami tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang Anda dan tentu saja kami tidak memberitahu apapun kepadanya. Dan sejak saat itu, dia telah berlutut di sana selama ini dan dia tidak mau bergerak bahkan ketika kami mencoba mengusirnya." Feng Jiu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan beberapa petunjuk untuk obatnya dan kemudian bangkit untuk pergi. Saat dia melangkah keluar melewati gerbang pasar gelap dan melewati gadis muda itu, Feng Jiu menyadari bahwa gadis itu sedang menatapnya. Feng Jiu berhenti sejenak di tengah langkahnya, dan meliriknya sebelum melanjutkan langkahnya yang lebar untuk pergi. Gadis muda berpakaian hitam itu berbalik untuk menatap sosok yang pergi, dan matanya bersinar terang sebelum dia segera bangkit untuk mengikutinya. Setelah Feng Jiu melewati 3 jalan, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan suaranya meninggi dengan nada mengejek. "Setelah membuntutiku sekian lama, apakah kau berpikir untuk merampokku?" Pada saat yang sama dia berbicara, dia berbalik. Sosok berpakaian hitam keluar dari belakang. Itu adalah gadis muda itu dan dia bahkan telah mengolesi wajahnya hingga hitam. Dia menatap sosok flamboyan berpakaian merah itu dan sambil menggigit bibirnya, dia berkata, "Ada bau obat pada dirimu. Kaulah yang meramu obat itu." Feng Jiu tersenyum dan menyilangkan lengannya di depan dada, sudut bibirnya terangkat membentuk lengkungan menyeramkan saat dia berkata, "Lalu." Gadis berpakaian hitam itu menatap Feng Jiu dan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepala, "Aku mohon padamu untuk menyelamatkan saudaraku." Suaranya kaku dan dingin. Meskipun dia berlutut, punggungnya tegak lurus. Jelas, dia bukan orang yang biasa mengemis. Senyum di wajah Feng Jiu semakin dalam, tetapi dia menggelengkan kepalanya, "Aku menolak." Segera setelah mengucapkan kata-kata itu, Feng Jiu segera membuka langkahnya dan terus berjalan maju. Akan tetapi, sosok yang berlutut di belakang bergegas mendekat dan kali ini dia berlutut di tempat yang berjarak 3 langkah dari Feng Jiu. "Aku mohon padamu untuk menyelamatkan saudaraku." Suaranya tetap kaku dan keras, punggungnya tetap tegak seperti biasanya. Ketika Feng Jiu melihat itu, dia teringat kembali pada hari di arena. Mata itu seperti binatang buas, kuat dan penuh tekad. "Kalau begitu, katakan padaku. Atas dasar apa aku harus menyelamatkan saudaramu? Saya dapat membantumu membunuh orang." Feng Jiu menggelengkan kepalanya, "Untuk membunuh, ada pembunuh pasar gelap profesional. Aku bisa memberikan hidupku padamu." Feng Jiu menggelengkan kepalanya lagi, "Aku tidak butuh hidupmu." Mendengar itu, dia mendongak dan menatap lurus ke mata orang di depannya dan bertanya, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Tatapan mata Feng Jiu mengamati gadis muda itu dari atas ke bawah dengan saksama lalu menggelengkan kepalanya sekali lagi sambil tersenyum sinis sebelum berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sosok merah itu semakin menjauh, gadis berpakaian hitam itu berdiri dan berteriak, "Aku bisa menghangatkan tempat tidurmu." Tiba-tiba mendengar kata-kata itu dari belakangnya, kaki Feng Jiu tersandung, hampir menyebabkan wajahnya terbentur tanah.